Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas materi tentang barisan aritmatika. Nah, untuk itu silahkan kalian amati pola bilangan barisan ini. Nah, di sini ada angka 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Nah, jika diamati lebih teliti, pola bilangan ini disusun berdasarkan aturan tertentu. Nah, pola bilangan yang demikian seperti ini dinamakan dengan barisan bilangan. Nah, jadi pola bilangan yang ada aturan tertentunya itu disebut dengan barisan bilangan. Nah, barisan bilangan ini 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Suku pertamanya itu dinamakan dengan U1, ditulis U1 itu sama dengan 2. Suku kedua itu ditulis dengan U2 sama dengan 5. Suku ketiga itu ditulis dengan U3 itu sama dengan 8 dan seterusnya. Nah, dengan memperhatikan aturan dari barisan bilangan ini, kalian bisa menentukan suku yang kelima dan suku yang keenam. Nah, di sini dari suku yang suku pertama ke suku yang kedua itu kalian perhatikan ada penambahan angka, yaitu berapa tambahnya? Ya, di sini tambahnya adalah 3 ya. Jadi 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. 5 kemudian ke angka yang berikutnya juga ditambah dengan 3 sehingga didapat 8. Nah, yang berikutnya juga sama ditambah dengan 3. Nah, jadi suku yang kelima dari barisan ini berapa? Ya, di sini adalah 14, yaitu 11 ditambah 3, betul. Nah, sekarang suku yang keenam. Suku yang keenamnya berarti suku yang keenam itu adalah suku yang kelima ditambah dengan 3, yaitu akan didapat 14 ditambah 3 sehingga didapat 17 ya. Dan seterusnya. Jadi di sini kalau kalian perhatikan selisih antara dua bilangannya adalah 3. Jadi bilangan berikutnya itu didapat dengan menambahkan 3 dari bilangan sebelumnya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ada barisan bilangan 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, sekarang coba kalian tentukan berapakah suku kelima dan suku keenam dari barisan ini. Ya, suku kelimanya adalah 10 ditambah 2. Nah, 2-nya dari mana? Nah, 2 itu kalian perhatikan di sini tadi. Penambahan setiap suku berikutnya itu yaitu dengan ditambah 2 atau selisih antara dua bilangan yang berurutannya adalah 2 ya. Nah, demikian juga suku yang keenam. Suku keenam itu berarti suku kelima ditambah 2. Jadi 12 tambah 2 maka akan didapat 14, betul ya. Nah, dari kedua contoh barisan bilangan di atas ya, dengan memperhatikan barisan tadi, suku berikutnya itu diperoleh dengan cara menambahkan suku sebelumnya dengan sebuah bilangan yang tetap. Nah, bilangan yang tetap itu dinamakan beda atau dinotasikan dengan B. Nah, jadi beda itu dapat ditentukan dengan mengurangkan dua suku yang berurutan atau disebut juga selisih dari dua suku yang berurutan. Jadi, barisan aritmatika itu adalah suatu barisan yang memiliki beda atau selisih antara dua suku yang berurutannya selalu sama atau tetap ya, atau disebut juga konstan. Secara umum, jika U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai suku ke N, UN adalah suatu barisan aritmatika, maka ia memiliki beda, di mana bedanya itu adalah U2 kurangi U1 sama dengan U3 kurangi U2 sama dengan U4 dikurangi U3 dan seterusnya sampai UN kurangi dengan UN-1. Jadi sebentar sini ya. Nah, ini untuk menentukan beda dari suatu barisan aritmatika. Nah, sekarang bagaimana kalau mencari suku yang ke-20 dari contoh yang ini? Misalkan di sini 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Tentukan suku yang ke-20. Kalau suku yang kelima dan keenam kalian bisa menentukan dari suku sebelumnya. Tapi kalau suku yang ke-20 atau suku yang ke-100 tidak mungkin kalian urutkan satu persatu dicari sampai suku yang ke-100. Nah, untuk itu
kita akan mencari rumus suku ke N. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Misalkan suku pertama barisan aritmatika ini adalah A dan bedanya adalah B. Maka barisan aritmatika itu dapat kita tulis secara umum. Tadi suku pertamanya adalah A, suku keduanya karena bedanya B, berarti suku keduanya A tambah B. Suku ketiganya tadi suku kedua ditambah B, berarti A tambah B ditambah B lagi, maka akan didapat A tambah 2B. Suku keempat itu adalah U3 ditambah B. U3-nya tadi A tambah 2B ditambah B lagi, berarti A tambah 3B. Nah, dengan memperhatikan pola ini, kalian perhatikan di sini U1 itu A, U2 berarti A tambah B, U3 berarti A ditambah 2B, U4 berarti A ditambah 3B. Kalau U5 jadi sama dengan berapa? Ya, berarti U5 sama dengan A ditambah 4B. Nah, begitu. Kalau U6 jadi U6 sama dengan di sini U5 A tambah 4B. Kalau U6 jadi A ditambah 5B. Dan seterusnya kita akan menentukan rumus suku ke N. Dengan melihat pola ini berarti UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Ya. Nah, ini untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Jadi di sini rumus suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah N-1 kali B, di mana UN itu menyatakan suku ke N, A-nya menyatakan suku pertama, B-nya menyatakan beda, di mana rumus beda itu adalah UN kurangi UN-1. Jadi suku yang sebelumnya, suku yang sesudahnya dikurangi suku yang sebelumnya, atau dua suku yang berurutan ya, selisih dari dua suku yang berurutan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dari contoh yang pertama. Tentukan suku ke-15 dari barisan 4, 7, 10, 13 dan seterusnya. Langkah yang pertama kalian perhatikan dulu, di sini ada rumus suku ke N yang ditanyakan suku ke-15. Rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Berarti di sini kalian harus tahu nilai A-nya. A itu tadi apa? Ya, suku pertama. Yang kedua, B harus cari B, bedanya atau selisihnya. Nah, tadi lihat dari sini, suku pertamanya adalah 4, maka A-nya 4. Beda, tadi selisih antara dua suku, kita ambil U2 min U1, berarti 7 kurangi 4. Kalian boleh saja menentukan 10 kurangi 7 atau 13 kurangi 10. Yang jelas harus selisih dua suku yang berurutan. Sehingga didapat di sini bedanya 3. Yang ditanyakan suku ke-15 atau U15. Nah, kita substitusikan dalam rumusnya. Jadi U15 sama dengan A-nya tadi sudah dapat 4 ditambah N-nya. Tadi N di sini kan suku ke-15, jadi N-nya 15 dikurangi 1 dikali B, bedanya adalah 3. Ini kita selesaikan, jadi 14 kali 3, 42 tambah 4, jadi dapat 46. Jadi suku ke-15-nya adalah 46. Nah, contoh yang berikut. Di sini Rudi menabung di bank dengan selisih kenaikan nominal yang ditabung antar bulannya tetap. Jika pada bulan ke-5 ia menabung 70.000 dan bulan ke-9 ia menabung sebesar 90.000. Nah, berapa rupiah selisih nominal uang yang ditabung antar bulannya? Nah, ini kalau kalian perhatikan di sini ini merupakan barisan aritmatika karena Rudi menabung tiap bulannya ya dengan selisih kenaikan nominalnya adalah tetap. Jadi kenaikan bulan pertama ke bulan kedua ya tabungannya itu menabungnya itu adalah selisihnya tetap, maka kita sebut ini barisannya aritmatika. Nah, oleh karena itu di sini yang ditanyakan berapakah selisih nominalnya, berarti bedanya yang akan kita cari. Nah, sekarang kita tulis dulu apa yang diketahui. Jika pada bulan ke-5 uangnya ditabung 70.000, berarti U5-nya 70.000. Tadi kalian ketahui UN itu rumusnya adalah A ditambah N-1 kali B. Sedangkan di sini N-nya 5, berarti 5 kurangi 1, maka didapat 4. Jadi A ditambah 4B sama dengan 70.000. Ini kita anggap sebagai persamaan 1. Kemudian pada bulan ke-9 Rudi menabung sebesar 90.000 rupiah, berarti U9 sama dengan 90.000. Seperti tadi
Gunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N-1 kurangi B. Di sini N-nya adalah 9. Berarti 9 dikurangi 1 jadi 8. Jadi A ditambah 8 dikali B sama dengan 90.000. Ini sebagai persamaan kedua. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah berapa rupiah selisihnya. Ya, selisih nominal uang yang ditabung antar bulan. Berarti kita cari nilai B-nya. Untuk mencari B, kita lihat di sini ada dua persamaan, ada dua variabel. Ingat di SMP kalian sudah belajar tentang eliminasi ya dari dua persamaan. Nah, oleh karena itu kita eliminasi dari persamaan 1 2, yang dieliminasi itu variabel A. Ya, variabel A karena ini koefisiennya sudah sama ya. Koefisien variabel A itu sudah sama, maka kita kurangi. Maka di sini A dikurangi A, ini hasilnya 0. Sehingga didapat 4B dikurangi 8B, hasilnya didapat min 4B. 70.000 dikurangi 90.000, yaitu min 20.000. Maka didapat nilai B-nya adalah 5.000. Ya, B-nya adalah 5.000. Nah, jadi selisih nominal uang yang ditabung antar bulan adalah Rp5.000 gitu. Kemudian yang kedua, yang B, tentukan berapa rupiah uang yang ditabung Rudi pertama kalinya. Nah, berarti uang ditabung Rudi pertama kalinya berapa? Nah, untuk menentukan itu berarti nilai A-nya, karena di sini adalah tabungan pertamanya, begitu, nilai A yang akan kita cari. Nah, untuk menentukan nilai A, nilai B ini nanti kita substitusikan ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Kalian pilih salah satunya ya. Nah, di sini B-nya disubstitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu A tambah 4B sama dengan 70.000. Berarti A ditambah B-nya kita ganti dengan 5.000. Jadi 4 kali 5.000 sama dengan 70.000. Jadi A sama dengan 70.000 dikurangi 20.000, maka didapat A-nya 50.000. Jadi besarnya uang yang ditabung Rudi untuk pertama kalinya adalah Rp50.000. Demikian paparan tentang barisan aritmatika yang Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dimengerti. Kalau seandainya kalian masih belum paham, silahkan diulang lagi videonya dari awal dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.